Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai isu privasi dalam media sosial dengan studi kasus parenting dan hak privasi anak. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, Sabila Alfianisa dengan NIM 230102121. Kemudian ada rekan saya, Wilona Felita Delvina dengan NIM 230102127. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai pendahuluan. Jadi di era media sosial saat ini, kita tuh terbiasa melihat orang tua memberikan foto dan video anak mereka. Mulai dari momen lucu, ulang tahun, hingga aktivitas harian mereka. Nah, fenomena itu tuh disebut parenting, gabungan dari kata sharing dan parenting. Jadi di satu sisi, orang tua itu ingin membagikan kebahagiaan, namun di sisi lain, banyak yang tidak menyadari bahwa tindakan ini berpotensi melanggar hak privasi anak. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang kasus. Jadi banyak selebritas Indonesia seperti Rachel Fenya, Paula Van Hoven, dan lainnya. Mereka tuh aktif membagikan foto dan video anak mereka sejak bayi. Nah, praktik itu disebut parenting dan telah menjadi tren di kalangan orang tua muda. Anak-anak belum memiliki kapasitas untuk memberi konsen atau izin terhadap data yang dibagikan. Dalam beberapa kasus, konten anak disalahgunakan, menjadi meme, dijadikan bahan komersial, atau bahkan dicuri oleh predator digital. Nah, parenting yang terlihat seperti hal wajar dan positif, ternyata berisiko menjadi pelanggaran privasi anak jika dilakukan tanpa batas dan pertimbangan etika. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih data itu disalahgunakan dalam parenting. Nah, yang pertama tuh eksploitasi komersial. Jadi itu banyak public figure memonetisasi konten anak, misalnya melalui endorsement produk anak. Nah, anak tuh digunakan sebagai pemasaran, padahal mereka tuh tidak bisa memberikan persetujuan. Jadi konten anak tuh menjadi bagian dari brand orang tuanya, bukan atas kehendak mereka. Kemudian yang kedua, di sini ada risiko keamanan digital. Jadi informasi pribadi seperti sekolah atau lokasi bisa memicu ancaman penculikan atau pemantauan oleh orang asing. Nah, kasus pencurian identitas dan pembuatan akun palsu anak tuh makin meningkat. Kemudian yang ketiga, penyalahgunaan oleh predator seksual. Jadi foto polos anak misalnya tanpa pakaian atau sedang mandi itu tuh bisa saja digunakan ulang di forum pedofilia. Jadi menurut beberapa studi internasional, gambar anak yang dibagikan secara tidak sengaja oleh orang tua sering berakhir di situs-situs terlarang. Kemudian yang terakhir ada penghinaan dan cyberbullying. Jadi tuh anak tuh bisa saja jadi bahan ejekan di media sosial ketika dewasa. Nah, foto atau video yang lucu menurut orang tua bisa menjadi aib yang membekas bagi anak di kemudian hari. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Wilona Felita Delvina. Terima kasih. Selanjutnya, saya Wilona Felita Delvina dengan NIM 230102127 akan menyampaikan materi tentang perspektif etika, yang dimana menurut etika privasi digital, setiap individu memiliki hak untuk menjaga kerahasiaan data pribadinya. Tindakan Rasya dan pengikutnya bertentangan dengan prinsip ada 3. Yang pertama, respect terhadap privasi individu. Yang kedua, non-malfeasance, yang dimana jangan menyakiti orang lain. Yang ketiga, etika utilitarianisme atau konsekuensi negatif terhadap korban lebih besar daripada kepuasan publik. Lalu, seharusnya selebritas tidak menyalahgunakan kekuatan sosialnya untuk menggerakkan massa tanpa dasar hukum. Lalu ada juga 4 solusi yang dapat diterapkan. Yang pertama, ada edukasi digital parenting, yang dimana orang tua perlu diberikan pemahaman tentang hak digital anak dan resiko parenting. Sekolah dan lembaga masyarakat bisa menyelenggarakan seminar atau modul literasi digital bagi keluarga. Yang kedua, ada batasan dan filter dalam parenting, yang dimana hanya membagikan foto atau video anak jika benar-benar perlu. Hindari konten yang menunjukkan tubuh anak secara terbuka, emosi negatif, atau informasi pribadi.
Lalu yang ketiga ada penguatan regulasi yang dimana pemerintah perlu memperjelas aturan hukum tentang perlindungan data anak di ruang digital. Undang-Undang Perlindungan Anak dan RUU Perlindungan Data Pribadi dapat menjadi dasar, tapi perlu implementasi yang lebih tegas untuk active parenting. Lalu yang keempat ada peran platform media sosial, yang dimana media sosial dapat memberi peringatan otomatis jika pengguna mengunggah konten anak-anak yang mendorong fitur tag anak atau persetujuan seperti fitur tagging pengguna dewasa. Lalu ada kesimpulan. Kesimpulannya adalah parenting adalah praktik umum di era digital, tapi jika dilakukan tanpa kontrol bisa menjadi bentuk pelanggaran privasi anak. Anak-anak belum mampu memberikan persetujuan terhadap data mereka yang dibagikan ke publik. Dampak negatifnya bisa muncul sekarang maupun masa depan. Bisa kehilangan privasi, resiko keamanan, rasa malu, hingga eksploitasi digital. Secara etika, orang tua harusnya tidak hanya mempertimbangkan niat, tapi juga dampak jangka panjang terhadap anak. Sekian dari kelompok kami, maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.